Bapak kan di Bekasi, Jawa Barat berarti ya. Iya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Iqbal, salah satu penggemar Iya. Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira apa yang bikin Bapak menggemari Kang Deddy Mulyadi? Saya dengan Kang Deddy Mulyadi terus terang belum. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini hari yang istimewa buat kami karena kita kedatangan tamu, salah satu pendukung Kang Deddy Mulyadi dan juga saat ini penggiat juga di UMKM. Langsung saja dengan Bapak Sukmono. Sukmono. Iya, Pak Sukmono apa kabar? Baik. Baik ya, Pak ya. Kalau nggak baik nggak sampai ke sini. Betul. Tapi aman tadi perjalanan ke sini, Pak ya? Ya lumayan, selama pandemi ini kan kita jarang keluar, begitu keluar ya begitulah banyak kayak banyak perubahan apa gitu, agak nyasar dikit tadi ya, alhamdulillah karena mudah dicari juga ya. Tapi tadi masuk ke sini nggak disuruh scan itu? Enggak. Lindungi Peduli? Enggak. Oh, tahu kan ya. Iya. Cuman tadi di kereta aja tuh. Oh, di kereta. Iya, kan tadi saya berangkat dari Bekasi. Waktu berangkat aja gitu. Ya gitulah. Ini namanya new normal. Kebiasaan baru. Oke, Pak. Bapak kan di Bekasi, Jawa Barat berarti ya. Iya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Iqbal, salah satu penggemar Iya. Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira apa yang bikin Bapak menggemari Kang Deddy Mulyadi? Saya dengan Kang Deddy Mulyadi terus terang belum pernah ketemu. Sama kita, Pak. Iya. Sama berarti, Pak. Iya, belum mengenal. Ya pernah baca di berita saja. Iya. Saya belum begitu kenal. Begitu saya buka YouTube baru lihat kok ada hal yang beda dengan yang lain kan. Iya. Saya pikir itu seperti acara reality show seperti TV gitu. Iya. Tapi begitu lihat di episode berikutnya ini beda lah, beda dengan reality show yang di TV itu, seperti alami gitu. Iya. Kalau di reality show itu kan ya tahu sendiri lah, sudah diatur gitu ya. Bahkan seperti saya ini kayaknya nggak ada krunya di bahwa ini beda dengan pejabat, beda dengan kalau sekarang apa ya, orang-orang yang di TV adakan itu kan sekedar untuk mengisi konten, tapi kalau Kang Deddy kayaknya beda itu, seperti alam gitu. Tapi sebelumnya tahu kan bahwa dia itu memang ya politisi lah atau pejabat gitu di Jawa Barat kan. Pertama tahunnya namanya Kang Deddy Mulyadi ini sejak kapan? Apakah sejak? Saya kan dulu tinggal di Bogor ya. Otomatis Bogor, pada waktu pemilihan gubernur kan mau kan ada nama Kang Deddy Mulyadi, tapi saya nggak kenal itu. Oh iya, dia dulu pasangannya Deddy Mizwar kan. Wakil gubernur posisinya. Iya, maka saya nggak kenal dia nggak milih. Tapi saya nyesel ya, apa nggak milih dulu ya. Mungkin belum rezeki beliau jadi wakil gubernur, mungkin ya lebih tinggi dari wakil kali ya. Iya, makanya sekarang waktu masih di Purwakarta, berita-berita tentang Kang Deddy Mulyadi kan sebelum mencalonkan jadi wakil gubernur, dia kan memang sudah bupati. Bahkan sebelum bupati juga dia ada wakil bupati. Semua wakil bupati dia sudah anggota DPRD juga, dan relatif usianya masih muda waktu itu, masih di umur 32 kalau nggak salah itu ya. Nah, waktu masih di masa bupati, Bapak belum pernah dengar juga namanya? Kayaknya pernah sekali ya, karena nggak bersentuhan dengan kehidupan saya kan itu ya. Kayak waktu itu kan tahun-tahun itu kan tinggal di Jonggol itu, kan otomatis nggak dengan bupati yang lain kan nggak gitu. Apalagi pada waktu itu nggak semasif sekarang ya, penggunaan handphone, kemudian sama apa namanya channel-channel YouTube. Gitu. Yang menarik dari konten atau YouTube-nya Kang Deddy mungkin ada apa namanya Pak Sukmono, semacam yang paling menggugah di hati Bapak, ada nggak kira-kira video-videonya?
Saya kira hampir semua ya. Iya, pertemuan dia dengan masyarakat kecil, orang-orang kecil itu memang tentu. Iya, dia tuh apa? Kalau di konten di reality show itu dia nggak mungkin namanya artis turun pegang cangkul, ikut mengayuh sepeda atau turun ke sawah, itu kan kelihatan dia itu sebagai artis atau memang kerjaan seperti itu. Ya kan jemput ke sawah kan kalau nggak biasa kan nggak mungkin seperti itu. Apalagi dia ke dapur pegang apa beda lah ya, sudah biasa kerjaan itu. Berarti ini mau nggak dibuat-buat, memang alami gitu. Natural ya Pak ya. Iya. Dan juga terus pada waktu video-video lain kan Kang Deddy mengeluarkan pendapat tentang hal-hal masalah-masalah sosial, politik, itulah saya juga tertarik ya, soal budaya, soal berbangsa dan bernegara, itu memang saya setuju sekali dengan pendapat beliau. Ya, mendorong saya harus orang yang baik itu harus kita dukung. Ya prinsipnya sih kita juga ya ini untuk informasi aja sama teman-teman, ya kita juga di sini ya boleh dikatakan yang melihat kebaikan Kang Deddy Mulyadi itu perlu disebarluaskan gitu. Artinya apa yang dia lakukan itu harus lebih banyak lagi orang mengetahui gitu. Karena kan hal-hal yang sama juga bisa aja terjadi apalagi menjelang pemilu kan. Tapi ini dikerjakan memang bukan karena momentum pemilu. Memang dan pengakuan teman-teman juga yang orang Purwakarta memang mereka bilang ya memang dari dulu dia begitu. Jadi saya kan pernah juga ke daerah Subang, ketemu juga orang-orang yang berasal dari Jawa Barat. Saya tanya, kenal nggak dengan Kang Deddy? Kang Deddy itu ya yang bupati itu ya, banyak yang kenal gitu loh. Jadi berarti kan rakyatnya sudah mengenal. Dari rakyat yang saya pernah ke Subang, Purwakarta gitu kan, kenal. Bahkan orang-orang yang ada di Jakarta itu yang asalnya dari sana kenal nggak dengan Deddy? Kenal, berarti kan dia sudah dikasih rakyat gitu. Tinggal kita yang tinggal di kayak kemarin saya tinggal di luar Purwakarta, nggak begitu mengenal karena saya memang belum kenal. Nggak ada kesempatan untuk mengenal beliau kan. Mudah-mudahan dengan adanya itu sekarang medsos ini semakin menyebar ya. Itu. Tapi yang menarik Bung Yuson, Pak Sukmono ini kan etnisnya etnis Jawa, ya kan. Tapi Pak Sukmono ternyata malah mendukung atau sebagai penggemar Kang Deddy gitu. Padahal kan kalau kita bicara sentimen etnis gitu ya, adalah misalnya sekarang yang calon-calon presiden ini yang berasal dari suku Jawa, tapi Pak Sukmono ini menariknya justru seberang dia, ya kan, seberang mendukung Kang Deddy yang notabene orang Sunda. Mungkin begini ya, saya menduga-duga aja nih Pak ya, mungkin Pak Sukmono masih melihat Kang Deddy Mulyadi ini sebagai orang baik, belum sebagai calon apapun, begitu. Artinya yang mau ditonjolkan itu adalah bagaimana orang lebih tahu lagi tentang Kang Deddy Mulyadi, sifat-sifatnya atau katakanlah apa yang dia lakukan gitu terhadap orang banyak. Kalau dalam konteks pemilu mungkin masih berbeda juga Pak. Itu terus terang aja saya masih ada keturunan dari Jawa Barat juga, dari bapak, ibu dari Semarang ya. Tetapi sebenarnya saya nggak memandang soal itu ya. Siapapun saja, kalau saya lihat itu sesuai, ya kita dukung dan kita perjuangkan. Jangan sampai orang yang punya potensi besar itu nggak bisa ditempatkan yang sebenarnya gitu lah. Tapi kalau Kang Deddy itu sebenarnya saya nggak harus bilang ya, Kang Deddy itu mempunyai jiwa yang apa ya, handarbeni kalau orang Jawa itu, memiliki bangsa dia. Iya, jadi dia dijatuhkan jadi apa aja dia bisa kerja. Jadi lurah pun bisa. Jadi bupati kemarin kita buktikan bahwa berhasil.
Sekarang jadi DPR pun kiprahnya lebih besar, lebih luas, malah lebih luas lagi daripada kemarin. Saya pernah nonton videonya Kang Deddy itu berkiprah di luar Pulau Jawa malahnya. Ada ya videonya itu. Oh berarti memang Kang Deddy itu sudah nasional. Iya. Nah, berkiprah itu rakyat juga membutuhkan juga Kang Deddy itu. Nah itu mungkin yang perlu didengar Kang Deddy nih. Bahwa ada harapan, ada keinginan, pengen semua merasakan bagaimana ya kerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi oleh rakyat secara nasional gitu kira-kira Pak ya. Ya memang kalau untuk bisa melakukan itu nggak mungkin hanya personalnya Kang Deddy semata-mata dirinya sendiri. Mungkin dalam melakukan hal-hal ini bisa dia lakukan kapanpun dan dimanapun. Tapi kan ruangnya pasti terbatas. Iya. Nggak mungkin dia bisa menyentuh seluruh daerah provinsi kita yang begitu luas ini kan. Saya sependapat dengan Bapak. Kalau misalkan harus dirasakan oleh secara nasional bagaimana kebaikan keberpihakannya, kemudian perhatiannya terhadap alam, terus perhatiannya terhadap orang-orang kecil, ya dia harus memiliki satu jabatan yang tanggung jawabnya secara nasional. Lebih besar. Karena kan bisa dibilang ini kan masih oke lah dalam personnya itu kepribadiannya sebagai orang Jawa Barat atau Sulawesi Tenggara. Jadi perhatiannya penuh ke sana, ke kampung halamannya. Misalkan. Atau yang kedua dia anggota DPR RI tapi daerah pemilihannya dari Jawa Barat juga. Kan artinya dari sisi dapil, dari sisi tempat kelahiran atau putra daerahnya pasti dia masih prioritas pekerjaannya di sana. Kalau misalkan dia posisinya internasional, ya katakanlah wakil presiden kah, menteri kah, yang secara nasional tugas dan wewenangnya itu udah menyeluruh. Gitu. Mungkin dengan begitu Kang Deddy Mulyadi bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa dapat manfaat untuk ya keseluruhan provinsi. Iya. Tapi permasalahannya sekarang yang kendaraannya kan susah kendaraannya sama ini kan baru Golkar ya. Iya. Nggak tahu nanti ada nggak bisa kendaraan yang lebih besar lagi gitu ya, bisa membawakan Deddy ke sana. Gitu. Kalau sampai situ sih ya kita sebagai itu nanti kita tinggal sebagai orang biasa atau rakyat biasa yang tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik, memang kita nggak ngerti ya bakal seperti apa keputusan-keputusan yang akan ditentukan. Lobby Politiknya, pertimbangan politiknya, pertimbangan finansial, pasti kan mereka akan memikirkan sebanyak itu. Nah, bagi kita upaya yang paling pertama bagaimana menyebarluaskan nama dan kinerja dari Kang Deddy Mulyadi ini agar semua orang merata mengetahui. Ketika mengetahui, kalau rakyat sudah berkehendak kan partai juga nggak bisa nolak gitu. Sama misalkan seperti kejadiannya 2014. Kalau kita balik ya pemilihan pertama Presiden Jokowi itu kan, sebenarnya ya yang kita dengar di elitnya PDIP sendiri belum ada restu bahwasanya akan mengiyakan. Sama sekarang nih ya. Iya kan? Yang sekarang ini ya kan? Tapi karena meluas dukungan dari relawan-relawan menyebar di mana-mana, deklarasi di mana-mana, terus kayak meminta dan mendesak Megawati untuk mencalonkan Jokowi. Akhirnya di detik-detik terakhir kan diumumkan kan? Ya kita nggak tahu entah Kang Deddy Mulyadi setelah nanti misalkan perjalanan ini masif, keinginan Bapak ini seperti orang-orang Pak Sukmono dengan kita semua makin banyak di daerah. Ya kan? Tiba-tiba menjadi bola salju kan? Menyebar keseluruhan. Ya nggak tahu juga, entah Golkar sendiri juga. Daripada kita ditinggal sama mereka ini. Ini orangnya. Malah Pak Erlangga ya. Gitu. Partai kan harus ngurusin aspirasi rakyat kan? Aspirasi itu aja. Tapi saya percaya bahwa Kang Deddy itu duduk di mana aja, di mana dia itu kalau robot itu sudah ada baterainya, udah ada full isinya. Apa yang dikerjakan sudah ada programnya di otaknya. Jatuhkan di mana aja dia bisa kerja. Kan jadi kemarin ada berita anggota DPR itu gajinya sekian. Apa kerja mereka? Ya kerjanya nggak pernah ngelihat ya apa
gaji gitu. Iya, tapi Iya, Kang iya. Deddy itu kan entah gaji berapa kita nggak tahu. Nyata mereka kerja gitu kan. Kerja, Iya. kasusnya diadvokasi, didampingi, Iya. masyarakatnya dibantu, dicarikan solusi, yang Iya. terjadi konflik, misalkan bagaimana direlokasi agar semuanya tenang, aman, Iya. bisa mencari kehidupannya Dan masing-masing. kita melihat kinerjanya bagaimana transparan. Iya. Yang lain-lain kan nggak ada Ya bahkan transparansinya. yang lain tuh dengan melihat video itu saya banget yang lainnya bagaimana orang gajinya gede gitu banyaknya kok nggak kelihatan. Gitu loh. Mungkin teman-temannya lihat Kang Deddy Mulyadi aneh kali dong. Ah, Iya. ini orang aneh Wah. nih. Teman-teman ini DPR. Iya. Saya percaya bahwa Kang Deddy jadi apapun dia tetap akan berguna. Ya. Tapi saya berharap ya Kang Deddy harus lebih besar perannya dari bangsa ini ya. Jangan lokal aja lah. Kalau perlu ya nasional gitu. Saya percaya itu. Maka kita dukung gitu. Ya. Tapi kalau misalkan gini Pak, sekarang ini kan yang berkembang ini banyak ini sekarang yang udah digaung-gaungkan untuk mencalonkan, misalkan termasuk kayak Partai Gerindra misalkan bilang Prabowo akan dicalonkan lagi. Kemudian ya di PDIP sendiri muncul beberapa nama, Iya. misalkan kayak Puan, misalkan kayak Ganjar, misalkan Iya. kan. Nah ini juga muncul bukan karena omongan dari internal mereka, Iya. tapi karena ada lembaga survei yang mengangkat nama mereka, gitu. Iya. Beberapa nama-nama ini kan, termasuk ya Ridwan Kamil juga Iya. yang salah satu tokoh dari Jawa Barat, kemudian Anies Baswedan. Iya. Nah, ya kita harus akui bahwa hari ini Kang Deddy Mulyadi itu belum masuk dalam radar survei nasional. Gitu. Kalau misalkan radar survei sebagai ukuran, apa menurut Bapak sehingga radar survei itu lembaga survei tidak memasukkan nama Kang Deddy Mulyadi? Ya mungkin karena kedekatan aja kali ya. Kedekatan. Kedekatan aja, saya juga lembaga-lembaga survei juga nggak mempercayai 100% ya. Iya. Iya, lembaga Iya. survei kan ya yang membuat mereka sendiri. Tapi kalau survei kan survei seperti tadi saya pernah ketemu orang dari Jawa Barat, saya tanya dia kenal Ya. orang-orang kecil. Saya tanya pedagang ini, pedagang apa itu cuanki ya, Cuanki. kenal ini, kenal, pernah itu dengar, pernah ketemu belum, tapi dia kenal. Tahu loh. nama itu. Iya, kenal, orang gini-gini gitu. Ya berarti kan sudah ada di hati rakyat. Ya, itu kan Harusnya pada saat itu Bapak nanya nama yang lain, misalkan Iya. Pak Erlangga kenal nggak gitu. orang lurahnya belum tahu kenal dia. Ditanya lurahnya belum tahu kenal Pak Erlangga. Lurahnya sendiri aja nggak kenal ya? Iya. Malah lebih kenal Kang Deddy Mulyadi. Iya, gitu loh. Iya. Iya, walau yang ditinggal di Jakarta pun kalau dari orang Jawa Barat saya kenal. Dan juga yang orang-orang yang sudah sering itu saya tanya, walaupun dia bukan orang dari Jawa Barat, dia kenal. Saya tanya-tanya yang mereka yang tinggal di Bekasi yang bukan orang Jawa Barat, dia aja kenal karena dia menontonnya. Ya. Ya itu. Memang jangkauan itu sih ya, jangkauan internet, kemudian sosial Iya. media, jangkauan pengguna YouTube itu memang yang membuat penyebaran informasi itu lebih cepat Cepat, kan. gitu. Dan dia tidak mengenal batas waktu dan batas Iya. daerah kan, Iya. kemana aja dia bisa terbang. Makanya kemarin sempat saya hitung Pak, jadi ada website yang bisa mengukur tingkat perkembangan satu channel. Jadi channel Kang Deddy Mulyadi itu kalau saya hitung 1.600.000 Iya, penonton dalam penontonnya 24 jam iya. dalam satu hari. Jadi saya bagi berapa per detik? Sekitar 16 orang per detik. Cek, Iya. 16 orang Iya. menyaksikan videonya. Per detik. Itu yang dilihat dari yang beli HP. Iya. Kan HP ditonton ada bisa 3-4 orang. Nah, ya bisa banget sekali nonton berempat ya. Nonton bersama kan. Udah luar lagi. Ya artinya kan terus pertambahan subscribernya juga itu rata-rata 7.000 per hari. Iya. Nah artinya ini potensi ini sebenarnya orang banyak mengagumi. Kalau dia udah subscribe kan berarti dia senang dengan Iya. informasi itu. Setidaknya kan itu. Iya. Terus yang kedua kalau dia menonton kan berarti pengen tahu. Minta. Kita nonton sesuatu kan pengen tahu. Nah yang menonton ini yang 1.600.000 ini
dalam satu hari ini Sekarang udah di angka 1,9 malah. Iya. subscriber. Iya, subscriber terakhir. Nah, itu yang tercatat saja ya. Ya, Belum yang view-nya. tadi yang tercatat tadi. Sekarang kan orang bisa YouTube kan bisa nonton di TV gitu ya. Ada juga kan yang nonton satu keluarga. Kan nggak dihitung itu. Iya kan? Kali lagi. Iya, Maksudnya gitu. itu yang berdasarkan view itu 1,9 juta subscriber, kemudian yang pertambahan mensubscribe 7.000 per hari, terus kemudian yang menonton videonya Iya. 16 orang per detik, Iya. ya kan? 16 orang per detik. Kalau ini misalkan punya satu tujuan bersama, satu harapan bersama, tidak susah menggerakkan tim relawan, Iya. kan? Tidak susah menggerakkan Iya. tim sukses. Tim ya. sukses. Asalkan yang 1,9 juta ini real, ya kan benar-benar Ya, mau pasti kita bekerja ya. bersama. Malah pesan tadi kan ada keluarganya yang tidak subscribe tapi nonton kan, ya gitu dengan benar. Pasti ya, kita yakin bahwa itu Kang Deddy itu melebihin lah apa yang kita lihat di situ ya. Lembaga survei itu kita mungkin belum terjangkau oleh mereka ya, karena kurang kedekatan dengan Kang Deddy aja. Iya. Maksudnya, Mungkin bisa jadi Pak. Kurang dekat ya. Kalau Pak Sukmono kan salah satu anggota di komunitas Pawon Semar. Pawon Semar. Pawon Semar ya. Jadi paguyuban Bahkan juga Wong Semarang. Pawon Semarang. Wong Banyak Semarang. nggak orang-orang Semarang yang tertarik dengan Kang Deddy? Secara nyata di medsos ya belum ini sih, belum ada yang muncul mengungkapkan Ya. posting itu belum ada ya. Tapi kan mereka itu jiwanya sama itu, baik orang Pawon Semar itu orang-orang yang seperti Kang Deddy itu yang disuka gitu. Iya. Iya. Ya, lebih Ya. pada definisinya sih sifatnya itu, Sifat, ya. sifat dan Itu. perbuatannya itu kan pasti. Ya mana ada orang yang nggak senang dengan orang yang Iya. suka menolong, Iya. suka mendamaikan Satu orang. etnis pun iya, kalau memang membantu. sikapnya dan sifatnya kurang baik pasti nggak Iya. dipilih juga kan Ah. begitu. Cuman ya karena ini lagi konteksnya yang kita bilang itu, kalau ditanya soal pilihan politik atau tidak, ya ini kan nggak bisa Iya. diukur sekarang. Iya. Karena memang belum ada yang secara nyata Iya. ini calon A, ini calon B Iya. gitu. Iya. Nah kalau dari sisi kepribadiannya mungkin semua orang pasti senang. Iya. Nah, itu maksudnya itu ini yang harusnya menjadi perbincangan kita di mana-mana, dan harusnya perbincangan setiap orang, yaitu pejabat itu harus begini loh Iya, model kebenarannya. ada standarnya. Iya, ada standarnya. Kalau lu nggak bisa seperti ini jadi pejabat, melayanin orang, membantu Iya. orang, mencarikan solusi bagi orang yang bermasalah. Jangan Apakah- coba-coba jadi Jangan nyalek. coba-coba. Jangan gitu. coba-coba nyalek. Jangan coba-coba jadi anggota DPR gitu. Jangan coba-coba jadi Iya. gubernur, jadi presiden, jadi apa gitu kan? Makanya saya dengar kemarin ada DPR yang sih bilang gajinya DPR sekian itu, wah rasanya gimana ya? Iya. Gajinya mereka tinggi begitu kok nggak pernah kita lihat kerjaannya gitu kan? Ya, ya. Iya, Kang Deddy itu